Menyadari antingnya hanya sebelah, Aris pun bergegas pulang ke rumahnya. Merasa bersalah, Kinan mengembalikan anting tersebut ke dalam jas Aris kembali. Sesampainya di rumah, Aris langsung memeriksa anting tersebut, dan ternyata masih ada di dalam jasnya. Merasa Kinan sudah mengetahui keberadaan anting tersebut, Aris pun kemudian memberikan anting tersebut kepada Kinan. Kinan yang merasa bersalah meminta maaf karena sudah mencurigai Aris selingkuh dengan Miranda, dan ia menjelaskan bahwa semalam ia dari apartemennya Miranda. Mendengar hal itu, Aris pun marah pada Kinan. Dan alasan mengapa anting itu sama dengan yang dimiliki Miranda adalah karena Aris membeli anting tersebut bersama Miranda, dan Miranda juga menyukai anting itu. Namun Aris pun kemudian memaafkan Kinan. Scene pun berpindah kepada Lydia yang sedang bermain dengan seorang anak, dan ternyata profesi Lydia adalah seorang psikolog anak. Setelah Kinan selesai memberikan makan malam, Aris pun menelpon Lydia dan mengatakan agar datang ke salah satu toko perhiasan untuk memilih anting yang cocok dengannya sendiri, karena kejutan yang disiapkan oleh Aris sudah gagal. Sana, pilih sendiri sesuai yang kamu suka. Scene berpindah kepada Kinan yang akan mengantarkan Raya. Aris pun meminta Kinan untuk meminta maaf kepada Miranda dengan baik-baik. Sesampainya di sekolah, Kinan pun langsung meminta maaf kepada Miranda karena sudah salah paham dengannya. Dan Miranda pun memaafkan Kinan, dan mereka pun kemudian berteman. Namun terkait anting tersebut, Miranda dan Mas Aris memberikan keterangan yang berbeda, membuat Kinan menjadi bingung. Ketika Aris sedang membacakan dongeng untuk Raya, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Dan nama yang tertera di situ adalah Jack Office. Namun yang menelpon adalah seorang wanita, dan dia mengenal Raya. Siapa Pepo kenal sama Raya? Di sini dapat disimpulkan bahwa yang menelpon itu adalah Lydia, selingkuhan Aris. Dan Aris menamai kontaknya sebagai Jack Office. Di kantor, Aris yang baru selesai meeting mengajak Miranda untuk makan siang bersama. Awalnya Miranda menolak, khawatir dicurigai oleh Kinan lagi. Saat makan siang, Miranda yang mencurigai Aris selingkuh. Namun Aris tidak mengakui hal tersebut. Di pagi harinya, Kinan menghubungi temannya dan menanyakan kenapa HP-nya selalu error ketika mengirim pesan. Temannya pun menyarankan untuk menggunakan aplikasi Telepet. Kinan pun menginstal aplikasi tersebut, dan ternyata Aris pun sudah mempunyai aplikasi tersebut. Setelahnya Kinan menulis note untuk mencatat segala temuan yang dia dapatkan. Dan menyimpannya dalam sebuah diary. Setelahnya, Miranda menemui Kinan di sebuah restoran dan bercerita tentang masalahnya. Ternyata Miranda ini udah nggak mencintai suaminya lagi, karena rasa kagum terhadap suaminya, yaitu Eros, sudah hilang. Hal itu dikarenakan suaminya mengalami kegagalan berkali-kali, dan hal tersebut membuat suaminya hilang harapan dan putus asa. Yang akibatnya, rasa kagum Miranda terhadap suaminya pun hilang. Dan hal itulah yang menyebabkan Miranda selingkuh dengan Jody. Miranda pun menyadari bahwa hubungannya dengan Jody tidak memiliki masa depan, dan hanya untuk sementara saja. Namun yang pasti saat ini Jody lah tempat ternyaman dan merasa waras. Di malam harinya, ketika Kinan sedang merapikan rambut Raya, Kinan dibuat curiga ketika Raya berkata bahwa Aris pernah ditelepon oleh istrinya Jack. Aja, Papa ditelepon istrinya Om Jack. Padahal setahu Kinan, Jack itu belum menikah. Dan Kinan pun langsung mengkonfirmasi hal tersebut kepada Aris. Dengan terbata-bata, Aris menjelaskan alasannya. Belum nikah, masih. Keesokan harinya, Kinan dan Aris pergi ke toko perhiasan untuk membelikan anting hadiah ulang tahun kepada Lola. Tapi tiba-tiba Lydia pun datang ke toko itu.